Terakhir di Persibo banyak pemain yang belum kebayar pada saat itu, ya termasuk saya. Bukan nagih loh Mas ya. Betul. Tanya ada apa enggak. Sempat juga saya ini di BAP masalah gaji kan gitu. Karena ada laporan kan gitu. Di BAP Mas ya. Salah sasaran teman-teman, salah sasaran. Tapi ya memang kenyataannya kondisi Persibo pada saat itu memang nggak ada apa-apanya Mas ya. Iya. Jadi, memang tapi setelah saya jadi supporter, jadi manajer, ya, setelah juara itu ada kepuasan yang luar biasa gitu ya Mas ya. Berarti saya ini sudah sampai pucuk, sudah bisa menjadikan Persibo juara ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama Tuas Ibrahim Channel. Oke, sahabat Tuas Ibrahim Channel, hari ini saya bertemu dengan mantan supporter sekaligus mantan manajer Persibo Bojonegoro, mantan wakil presiden, mantan dirjen, mantan Mas ya, mantan semuanya. Dengan Mas Nur Yahya. Nur Yahya. Bener ya. Tapi itu kalau sebutan Mas Nur Yahya itu kalau di manajer. Tapi kalau di supporter Mas Yahya. Mas Yahya, jipo enak ya teman-teman. Oke, ya teman-teman, hari ini saya sama Mas Nur Yahya atau Mas Yahya lagi ada di TPK Kabupaten Bojonegoro Mas ya. Iya, betul. Kebetulan usahanya di sini Mas ya. Iya, tiap hari jadi di TPK ya. Di TPK. Pagi sampai siang gitu di TPK terus ya. Enak teman-teman ya, adem. Gelar kloson. Oke, Mas Yahya, hari ini saya pengen ngobrol sejarah jenengan pada saat awal mula mendukung Persibo. Gitu ya. Nah, sejarahnya itu dulu seperti apa Mas? Iya, jadi awal kebangkitan Persibo itu dimulai pada tahun 2000. Tahun 2000 Mas? Iya, waktu itu Bupati Bojonegoro masih Bapak Haji Atlan, almarhum sekarang ya. Terus yang dandimnya waktu itu Pak Bambang Kris ya. Pak Bambang Kris. Ya. Jadi mereka ini yang membangkitkan Persibo tahun 2000. Dan saya waktu itu tahun 2000 ngurusi supporter gitu. Ya. Kebagian ngurusi supporter lah gitu kan ya. Nah. Jadi waktu itu masih supporter itu namanya masih PFC. PFC Mas? Ya, PFC itu Persibo Fans Club. Persibo jadi Fans Club. Persibo Fans Club bertahan sampai 2 tahun. 2002 kita rubah menjadi Buruh Mania. Buruh Mania itu 2000 berapa Mas? 2002. 2002 ya. Berarti termasuk pelopornya jenengan Mas ya? Ya, alhamdulillah waktu itu saya bersama Pak Dul, bersama teman-teman lah istilahnya yang mempelopori Pak Dul Karim itu ya Mas? Pak Dul Karim, berdirinya Buruh Mania. Oke, sejarahnya seperti itu teman-teman ya. Buruh Mania itu jadi berawal dari PFC ya. Jadi Persibo Fans Club, terus berubah menjadi Buruh Mania yang diambil dari Bojonegoro. Jadi diambil Bu sama Ro ya. Awalan sama akhiran ya. Kreatif ya teman-teman. Simple aja. Akhirnya kan bisa jadi ikon juga di Bojonegoro. Memang kalau di ADRT ini akte pendirian Persibo ya, warna kebesaran Persibo itu kan oranye. Yeah. Nama supporternya Buruh Mania. Oh, gitu. Stadion Legend H. Sudirman. Itu di ADRT akte pendiriannya Persibo itu. Jadi siapapun ya, saya minta siapapun yang megang Persibo ya, warna kebesaran ini jangan sampai dirubah ya, oranye ini kan gitu ya. Dan itu sudah di akte ya, akte pendirian Persibo ya. Kadang kan ada yang pakai hijau, ada yang pakai apa atau apa ya. Nah, mereka harus tahu kan gitu loh ya. Kebesarannya Persibo itu apa? Ya oranye itu kan gitu ya. Itu ya teman-teman. Mas ya. Sampai berapa tahun Mas dengan di Buruh Mania itu? Saya itu urus di Buruh Mania itu mundur pada tahun 2012. 2012
Saya jadi dirijen Mas ya? Dirijen sama wakil presiden. Karena apa? Saya mundur karena 2011 saya ini dipercaya untuk jadi manajernya Persibo. Berarti era LPI Mas ya? Era LPI, betul. Ya. LPI pertama itu sudah? Pertama belum ya? 2011 pertengahan itu kan bubar, tidak dilanjutkan pertandingan. Iya. Habis itu 2011 bulan 10 saya diminta untuk jadi manajernya Persibo. Ya. Manajer. Berarti kalau nggak ada basic di sepak bola, mungkin basicnya kan supporter Mas ya, dirijen, wakil presiden. Nah, itu berarti kepercayaan Mas ya? Itu atau kepercayaan untuk saya bisa duduk manajer itu kepercayaan, modalnya dipercaya toh. Itu percaya wong ya teman-teman. Kepercayaan. Jadi masa sih saya pun berpikirnya aku kok jadi manajer kan gitu dulu saya itu ya no. Kaget Mas. Kaget. Masalahnya Bojonegoro Persibo ngene Bojonegoro lho ya no. Ngene wong sak Bojonegoro. Ya. Lah ya iki sapa kok. Tapi padahal memang pada saat itu kandidat banyak Mas ya. Kandidatnya banyak. Ya. Jadi kandidatnya yang melamar untuk jadi manajer itu banyak ya. Yang mempercayakan jenengan jadi manajer itu siapa Mas pada saat itu Mas? Yang Arif Panigoro kan konsorsium ya kan konsorsium ya. Itu ya. Iya. Arifin Panigoro. Nah, konsorsiumnya kan di bawah naungan Pak Arifin Panigoro IPL itu kan gitu ya. Memang banyak ya kenangan gitu. Makanya sampai sekarang pun kalau saya ini disuruh lupa Persibo enggak bisa ya. Enggak mungkin juga. Enggak mungkin karena Persibo ini sudah saya anggap istilahnya wis piye ya. Wis urip menjadi bagian hidup saya ya kan gitu. Iya. Banyak kenangan pahit, kenangan senang itu sudah banyak gitu. Oke Mas ya. Senengnya apa sih Mas ya jadi gimana ya pendukung seperti itu, senangnya seperti apa Mas? Kita itu senangnya itu kalau melihat tim kita yang kita dukung ini menang, juara, itu seneng ya. Bahkan pernah ya waktu final divisi utama di Solo itu saya ini Solo, Mas, ya? Iya, saya sama teman-teman Burumania itu bisa memberangkatkan bis itu 60 bis ya. 60 bis 60 bis itu gratis, tidak bayar ya no. Cuman hanya bayar tiket untuk masuk 10.000 masuk stadion ya no. 60 bis ya no. Gratis itu ya no. Nah hal-hal seperti itu lah, itu loh yang membuat kepuasan, ada kepuasan. Kok sampai bisa ya berangkat kalau dipikir-pikir dan itu pure murni kita itu untuk biaya itu semua tidak minta ke manajemen ya. Jadi usaha sendiri dari Burumania ya. Golek donatur, nah itu dari donatur dan sebagainya, sponsor. Alhamdulillah waktu itu memang orang-orang itu masih apa ya, sangat percaya ya. Apabila dimintai sumbangan sama Burumania itu mereka mau memberi ya. Karena apa? Karena tidak pernah membuat kerusuhan di Bojonegoro ya. Jadi mereka itu merasa nyaman, tidak pernah dirusui atau apa ya, membuat kerusuhan, sehingga mereka itu mau memberikan sumbangan bantuan kan. Jadi logikanya kan nggak pernah merugikan mereka pada saat betul. Keren ya teman-teman. Pahitnya apa Mas? Pahitnya ya seperti di Sidoarjo, sepulang dari Sidoarjo waktu itu saya berangkatkan 30 bis, pulang hancur, ada 14 bis hancur ya. Nah itu kita harus mengganti kerugian yang hancur ini pahitnya kan. Hancur Mas ya, serangan dari waktu itu lewat Lamongan kan. Ya itu di terminal Lamongan itu kan ada yang nggak suka lah istilahnya gitu kan ya. Tapi memang dulu memang tensinya sepak bola memang ya Bojonegoro Lamongan memang itu Mas ya panas. Kalau sekarang mungkin bagian dari sejarah Mas ya, bagian dari sejarah. Nggak ada yang itu sekarang Bojonegoro Lamongan itu saudara ya. Nah saudara Mas ya, sepak bola sekarang. Harapan saya dari dulu itu kita semua supporter itu kan semua
bisa menerima. Itu harapan saya dulu seperti itu. Alhamdulillah kita mau mana-mana itu nggak ada masalah, bisa menerima semua. Nyaman Mas ya. Nyaman. Sepak bola sekarang tuh sepak bola modern, jadi mau nggak mau nanti ya terjunnya ke bisnis Mas ya. Betul. Karena betul. sekarang dituntut mandiri. Ya. Ya tuntut mandiri, mulai pendanaan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan karena APBD. mungkin gengsi Mas ya. Iya. APBD. Misal Lamongan pemainnya apik-apik Bagus, larang-larang, bagus, ya. Bojonegoro otomatis gak gelem gelontoran APBD ini ditambah. Makanya kalau dulu tuh telat atau gaji juga wani nalangi Mas. Wani nalangi karena kan jelas, ya. nanti kan jelas APBD ini cair ya cair. Ya memang kan sekarang kan Liga 1, Liga 2 itu kan sudah profesional karena sudah PT kan ya. Iya. Jadi pure harus pembiayaan itu kan tidak boleh pakai APBD kan gitu. Itu ya teman-teman, kita anggap kerusuhan supporter yang dulu-dulu pernah dialami, pernah terjadi, ya itu bagian dari sejarah. Bagian dari masa lalu, bagian dari masa lalu, bagian dari sejarah yang ya cuma cerita Mas ya. Jangan sampai ke depan ada lagi lah hal-hal gitu yang sepak bola seperti itu sudah nggak zamannya teman-teman. Lagi piye carane daerah dewi dari sepak bola ini iso kasarannya bisa mengangkat, bangkit lagi, iya kan, potensi. Iya, betul. Terus piye carane Persibu terutama Mas saya ya iso segera bangkit untuk saat ini bisa promosi ke Liga 2 teman-teman. Iya. Jadi untuk lanjutannya nanti sambil berjalan kan seperti itu Mas saya. Betul. Apalagi ini kesempatan yang bagus ya, saya menganggap bagus. Karena apa? Untuk Liga 2 ke depan itu yang naik ke kasta Liga 2 itu ada 6 loh yang dari Liga 3. Dari Liga 3 kedua itu ada 6 tim. Kalau ini tidak kita manfaatkan betul-betul yang eman-eman, karena belum tentu tahun depan itu bisa 6 lagi kan. Siapa tahu nanti kembali ke 3 slotnya kan gitu ya. Seharusnya ini peluangnya sangat luar biasa. Nah ini kalau tidak dimanfaatkan, eman-eman itu tadi. Bener, eman-eman ya teman-teman. Eman-eman. Tapi ya semua tergantung dari manajemen itu sendiri dan tim ya. Jadi, betul. Dia tapi apapun kondisinya tetap sebagai pecinta Persibu, doa yang terbaik untuk Persibu tetap Mas ya. Iya jelas. Terjadi, Mas, ya. Inginnya kan Persibu ini bisa kembali ke kasta yang lebih tinggi lagi. Kangen Mas ya, kangen masuk ya, stadion rame, lumpia, kangen sekali. Kangen banget. Memang masyarakat Bojonegoro ini ya, pecinta bola, supporter itu sudah ingin Persibu ini harus naik kasta lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Itu harapan mereka ya. Mereka sudah jenuh kalau di bawah terus kan gitu ya. Bener, nah tinggal manajemennya ini serius nggak untuk mengelola kan gitu ya. Jangan hanya yang penting ikut. Nah ini kalau sampai punya pemikiran seperti itu, saya sayangkan gitu. Karena apa? Mereka sudah mau ke stadion ya, memberikan support ya. Pasti ingin melihat tim kesayangannya ini kan menang, bisa naik kasta ya. Mereka mau beli tiket ya, sudah jauh-jauh ya. Nggak mungkin lah supporter kok ingin melihat tim kalah, itu kan nggak mungkin kan. Apalagi Persibu sendiri historinya panjang sekali luar biasa panjang sekali kan, nggak terus tim kita baru bikin kayak gitu kan. Banyak Mas ya. Nah prosesnya kan kalau ingin ke atas itu kan harus prosesnya kan panjang gitu ya. Tidak boleh sekarang latihan pokoknya ini kudu naik kasta yang lebih tinggi, tidak bisa, harus proses kan. Berarti pada saat jenengan dukung itu pokok nuruti hati Mas ya, hati seneng itu bener ya Persibu menang apa wis. Tapi nek dipikir logika ya nggak ada keuntungan ya. Nggak ada. Kalau logika loh yang mikir. Nggak ada keuntungan, nggak ada. Kita rugi pasti ya. Cuma kepuasan. Jadi saya jadi dirijen dan sebagainya, nggak ada yang bayar kan gitu. Ya, seneng teman-teman ya. Jadi rugi pasti kemana-mana, sudah pakai uang sendiri ya. Nah itu sudah. Oke Mas Yaya, kita lanjut ke pada saat jenengan ditunjuk sebagai manajer Persibu Bojonegoro. Oke Mas Yaya, pada saat jenengan ditunjuk manajer
Persibo Bojonegoro itu kondisi Persibo sendiri seperti apa Mas? Ya, jadi gini, waktu itu saya itu disuruh datang ke Jakarta kan gitu ya. Terus saya diberitahu ya kan, kalau saya ini disuruh pegang Persibo, istilah manajer Persibo ya. Waktu itu saya belum menerima dulu karena harus saya pikir dulu ya. Benar. Karena jabatan Persibo bagi saya mampu ndak kan gitu waktu itu kan. Sakral Mas ya. Nanti ini kan gimana ya kalau nggak ada prestasi, hujatan itu kan pasti kan gitu ya. Nah terus saya berpikirnya ya, kalau saya jadi manajer berarti apa-apa harus aku siapkan betul kan, nggak mungkin hanya cari jabatan aja kan, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi saya mau menerima itu setelah semuanya, maksudnya apa-apa yang aku minta itu dimaunin sama mereka kan gitu ya. Iya. Jadi baru saya siap gitu kan. Jadi suatu misal saya nggak mau ada masalah tentang gaji atau waktu itu pun sebelum saya pegang ini saya sudah bicara seperti itu kan ya. Dan mereka pun menjawab nggak ada akan keterlambatan, menyanggupi semua kebutuhan. Iya, semua kebutuhan tim. Nggak taunya sampai terlambat 5 bulan. Kayak terbayar 5 bulan. Nggak terbayar 5 bulan lah itu loh kan. Pada saat itu jenengan kan juga bertahan, ya kan? Posisi Persibo sendiri pada saat itu juga juara Copa, benar Mas ya? Juara Piala Indonesia. Juara Piala Indonesia ya, kalau dulu Copa. Iya, Copa. Kalau Mas saya itu sebagai manajer Mas ya? Betul juara manajer. Satu Piala Indonesia teman-teman yang akhirnya membawa Persibo sendiri mengukir sejarah pertama kali Mas ya? Iya betul. Mewakili Indonesia di kompetisi antar klub AFC. Betul. Keren ya. Betul. Itu termasuk prestasi luar biasa loh Mas ya? Bagi saya ya prestasi yang luar biasa. Iya Mas ya. Karena dari sebelum-sebelumnya ya, sebelum saya itu nggak ada yang bisa untuk untuk masuk sampai ke AFC. Itu teman-teman ya. Cerita dari mantan manajer. Kalau teman-teman di sepak bola biasa manggilnya Mas Yaya. Mas Yaya. Nah, ya kita memang seperti itu, seperti sahabat Mas Yaya ya. Betul semua. Nah, jadi Mas Yaya memang pendekatannya seperti itu. Jadi nggak kamu harus benar-benar sopan, enak Mas Yaya orangnya. Mungkin memang saya itu orangnya semua itu kan saya anggap sebagai teman, sebagai saudara sama pemain itu kan. Jadi saya itu bicara sama mereka, sama pemain saya. Apapun, sekecil apapun masalah kamu harus bilang ke saya. Siapa tahu saya bisa bantu kan gitu ya. Sambati enak banget teman-teman. Sambati kayak misal gaji gak kebayar. Nek duwe mesti dikei Mas. Iya, yang jelas itu. Kebetulan musim terakhir di Persibo banyak pemain yang belum kebayar pada saat itu, ya termasuk saya. Bukan lagi loh Mas ya. Betul. Tanya ada apa enggak. Sempat juga saya ini di BAP masalah gaji kan gitu. Karena ada laporan kan gitu. Di BAP Mas ya. Salah sasaran teman-teman, salah sasaran. Tapi ya memang kenyataannya kondisi Persibo pada saat itu memang nggak ada apa-apanya Mas ya. Iya. Memang tapi setelah saya jadi supporter, jadi manajer, ya, setelah juara itu ada kepuasan yang luar biasa gitu ya Mas ya. Berarti saya ini sudah sampai pucuk, sudah bisa menjadikan Persibo juara ini sudah bagi saya ini sudah sangat luar biasa ya. Dengan kondisi dari awalnya jadi pendukung, supporter ya, sampai bisa bawa tim ya. Apalagi juara mewakili Indonesia di AFC, ini sudah prestasi bagi saya yang sangat-sangat luar biasa. Iya, termasuk keren ya. Dulu saya mungkin salah satu yang ikut dulu waktu kecil memang nggak ngerti ini supporter apa kan sering berubah itu tadi. Betul. Pokok ikut nyanyi. Ya Mas saya dulu masih gondrong teman-teman. Iya, panjang. Masih ototnya lemak semua Mas. 98 berat saya waktu itu. 98. Untung itu pager nggak peot. 98 gitu. Karena ya Mas ya dulu nggak nyangka juga bisa
bekerja sama di satu tim pada Iya. saat jadi manajer dan saya sendiri jadi pemain pada saat itu. Dan, Oke, tapi memang- prestasi itu yang Iya, Mas, ya. mahal memang kan gitu Mahal, ya. Mas, ya. Nah, jadi tidak hanya apa ya istilahnya itu, pokoknya bagi saya mahal lah itu, untuk meraih itu semua mahal. Iya Mas, benar. Tapi Untuk memang mencari- jebolan dari itu Mas, jebolan dari itu selepas dari sanksi yang pernah beberapa pemain terima. Iya. Itu memang dianggap wah Mas di luar daerah. Gitu Misal ya. setelah itu saya kan main di divisi utama. Iya, Di iya. beberapa divisi utama itu ibaratnya enak regone lah. Iya. Ada regone. Dari jebolannya AFC, AFC nggak kan sembarang itu. Nggak sembarang. pemain loh Mas. Betul. Pemain hebat pun di Indonesia belum tentu Belum pernah tentu main ikut di AFC. Satu Terlepas misal dia kan. Tuban, Lamongan itu kan belum pernah Belum- juga belum mewakili tentu. Indonesia. Ya. 7 pemain lokal teman-teman. Nah. Langka itu mungkin generasi yang sulit atau bahkan nggak bakal ada yang lain, mungkin 7 pemain lokal yang Ya. main di AFC. Itu Ada juga sejarah waktu sebenarnya. saya itu ada 10 pemain Persebo yang masuk timnas loh ya. Padahal 10 sebelum-sebelumnya hanya 1-2 ya. Nah, begitu era saya ada 10 pemain yang bisa masuk ke timnas kan gitu. Siapa Mas pada saat itu Mas? Termasuk Siapa kan Samsul, Arif, Novan ya. Setia, Terus ada Jajang Paliama, Paliama. ada kelompok U, ada Sigit, ada Sahroni ya kan. Iya, iya, iya. Banyak, ada 10 ya. 10 ya. 10 pemain yang masuk ke timnas. Masih ayak pada saat itu. Itu ya termasuk prestasi. Termasuk loh, Mas. prestasi gitu kan ya. Nah, sebelum-sebelumnya hanya Samsul sama Novan. Tetapi begitu era saya ada sampai 10 pemain yang bisa masuk ke timnas kan. Oke, teman-teman. Ini juga bentuk kepuasan kan. prestasi. Seneng Mas ya. Iya, Delok mantan ibaratnya Nah, mantan anak didik lah kasaran betul. seperti itu ya, delok nang TV terus mengenakan seragam timnas itu kan mesti Dan pelatih saya waktu itu Paulo Camargo yang dari Brasil itu oh, ya. iya, iya. Dia itu ya nah, kalau ada pemain dipanggil timnas ya nah, ini pasti dia sangat mendukung sekali ya nah. Meskipun tim sendiri sebenarnya butuh. Butuh ya nah. Ini penghargaan dari negara kan itu. Saya salut waktu itu sama Paulo ya nah. Paulo Camargo. Dia sangat mendukung kalau ada pemain yang dipanggil timnas pasti disuruh berangkat, tidak diganduli kan gitu ya nah. Padahal ini tim sangat butuh dia untuk bermain di liganya kan gitu ya nah. Keren ya, memang Paulo Paulo Camargo itu Camargo, memang kalau Hmm. saya lihat, saya kan datang di era setelah Paulo Camargo Iya, di iya. Persibo. Itu memang kalau saya amati di luar Iya. itu pendekatan dengan pemain muda, rasa kepercayaannya dengan pemain muda lokal Bojonegoro itu bagus Mas ya. Iya, Menurut betul. saya bagus, enak banget Paulo Camargo. Enak, mereka diajak bicara. Saya pernah sharing sama dia karena Paulo ini pelatih bagus. Waktu itu saya minta sama Paulo ini untuk sebanyak-banyaknya untuk mengambil anak-anak lokal. Waktu itu ya. Nah. Sehingga waktu era saya itu banyak pemain lokal kan gitu ya. Nah. Eman Mas ya. Iya. Pas itu kebetulan saya sudah di divisi 1. Iya. Jadi karena dulu era saya merasa nggak dianggap ya, ini termasuk mewakili suara pemain lokal Mas ya. Yang dulu ya. Iya, yang dulu termasuk pada saat dulu kan era jaya-jayanya Persibo kan banyak pemain lokal. Iya. Sebenarnya punya potensi dan mampu banyak. terpinggirkan. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri Mas ya. Itu sebenarnya dulu jadi polemik era saya. Iya. Semoga di era sekarang ini ke depan nggak ada Iya. pemain lokal yang merasa seperti itu. Karena saya dulu itu Mas Oes, saya itu punya prinsip ya. Uang ini kan dari daerah. Sebisa mungkin anak-anak daerah juga yang menikmati kan gitu waktu itu. Makanya waktu itu, waktu era saya itu uang ini dari untuk daerah ya, sebisa mungkin anak-anak daerah waktu itu kan banyak, makanya kan seperti itu ya. Alangkah indahnya uang kalau daerah ya, anak-anak daerah yang menikmati kan gini ya. Padahal Persibo itu impian kita, tapi selalu kita dikesampingkan gitu dikesampingkan lah. Nggak percaya, padahal sekali kita diberi kepercayaan di luar daerah, ya kan kenyataannya mampu, banyak pemain Bojonegoro yang mampu. Karena apa? Karena kita di luar Bojonegoro ya merasa dihargai, jadi merasa diberi kesempatan bermain lebih. Ya kenyataannya ada yang jadi top skor, ada yang masuk timnas,
ada yang termasuk saya di Divisi 1, di beberapa tim juga menjadi top skor tim. Jadi kan seperti itu, akhirnya manajemen sendiri, tim pelatih sendiri yang menelpon kita untuk datang seleksi di Persibo. Jadi seperti itu Mas Ae. Saya sekarang berharapnya juga seperti itu ya. Jadi manajemen sekarang ya, saya mengharapkan itu ya utamakan yang anak-anak lokal kan gitu ya. Anak-anak daerah ya, beri kepercayaan sama mereka gitu ya. Karena ini untuk Bojonegoro ya, biar anak-anak daerah. Kalau anak-anak daerah yang main, hatinya sudah berbeda sama ya bukan putra daerah. Pasti dia membelanya dengan sepenuh hati untuk daerahnya ya. Karena ini tim-tim daerahnya ya. Pasti ya. Itu harapan jenengan Mas. Iya, karena saya awali dulu itu seperti itu. Saya anak-anak daerah harus banyak ya. Karena saya ingin melihat anak-anak daerah ini pun maju kan gitu ya, bisa main di daerahnya. Bagi mereka kan ada kebanggaan kalau mereka bisa main di daerahnya. Ya. Jadi hati mereka mungkin sama dengan hati saya. Ya, dulu alas luar biasa Mas ya. Luar biasa. Mungkin karena memang regulasinya beda Mas ya. Betul. Kalau dulu kan masih ada Liga Remaja. Ya sekarang ada, cuma untuk level terbawah dulu nggak ada batasan Mas ya. Mungkin batasannya cuma pemain asing, nggak ada pemain asing seperti itu teman-teman. Jadi